Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahadu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Waalaikumsalam. Dalam ayat ini cukup jelas kalau kita ingin hidup bahagia. Ada nggak yang tidak ingin bahagia? Semua manusia, mau yang beriman ataupun tidak, pasti mengharapkan sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ini tidak akan diraih tanpa dengan mengikuti jalan yang hak. Ya, kalau kesenangan bisa ya, banyak harta bisa bersenang-senang, bisa tamasya dengan harta apa yang diinginkan. Untuk mencari kesenangan bisa dengan harta kekayaan, tapi untuk mencari kebahagiaan tidak bisa diraih dengan harta kekayaan. Sebab banyak orang yang hartanya berlimpah, kaya raya, tapi nggak pernah bahagia dalam hidupnya, bahkan sengsara, tidur susah. Banyak harta tapi nggak bisa tidur. Kita susah tidur apa susah bangun? Kita susah bangun ya. Kalau sudah tidur susah bangun. Jarang kita susah tidur. Banyak orang yang berlimpah harta susah tidur, gelisah. Maka orang bahagia tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan jabatan. Lalu apa yang akan meraih sebuah kebahagiaan? Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa ini mudah diucapkan, tapi barangkali dalam aplikasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan, kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita, dan yang dilarangnya kita tinggalkan secara totalitas. Kalimat ini mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya apakah semudah itu? Ketika adzan dikumandangkan, ada panggilan hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Apa setiap yang mendengar panggilan azan itu lalu bergegas ambil air wudhu, pergi ke masjid, ke musola untuk sholat? Kan enggak semua. Panggilan itu panggilan Allah, panggilan yang mulia, panggilan yang suci. Tapi kadang-kadang kita dipanggil dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang suci, panggilan yang agung, tidak tersentuh. Ini ada pertanyaan, ada apa dalam hati kita? Maka ketika dipanggil kita tidak tersentuh, sementara ciri orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut asma Allah bergetar, terperanjat, khawatir. Kalau nggak bergegas keburu mati, takut keburu meninggal. Apakah gitu dalam hati kita? Sehingga Rasulullah menyatakan, idzak sya'ara jildul 'abdi min makhafatillah tahatat anhu dzunubu. Ketika seorang hamba menggigil kulitnya ketakutan
takut kepada Allah, tahatat dunubuhu, maka dosanya itu akan berguguran. Kama syajaratil yabisat, sebagaimana daun kering akan berguguran dari tangkainya. Kita kadang-kadang panggil adzan acuh aja gitu. Bahkan baru adzan. Qomat baru qomat. Tanggung nih. Lagi nonton bola. Orang udah bubar dari masjid, besok juga masih ada waktu isya mah. Jadi seolah bahwa kita masih atau tahu bahwa besok masih hidup, padahal kita nggak tahu apakah besok hari masih hidup, ya kan? Nah, maka orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan hati-hati, baik dalam sikap, perbuatan, ucapannya akan penuh dengan kehati-hatian. Maka jelas kata Abu Bakar Siddiq bahwa aqyasul kais atuqa, orang cerdas itu orang bertakwa yang mampu memaksimalkan usianya, amalannya untuk kehidupan setelah adanya kematian. Ini orang cerdas. Wa ahmaqal haq al fujur, orang yang dungu adalah orang yang menyia-nyiakannya. Nah, ikhwatal imanullah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada kita wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sebelum masuk pada cari mendekatkan diri kita kepada Allah, mari kita lihat apa keutamaan daripada takwa. Ya, maka Allah nyatakan dalam surah Thalaq, surah Thalaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Permasalahan sesulit apa permasalahan, maka akan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Bahkan Allah akan menjadikan baginya sebuah kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di orang yang bertakwa itu akan diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan dalam hal apa? Dalam kebaikan. Dan dipersulit dalam melakukan keburukan dan kejahatan. Itu orang bertakwa. Cirinya tuh, ada saja jalan untuk berbuat baik, walaupun dia tidak berencana untuk berbuat baik, ada saja celahnya untuk berbuat baik. Ini orang yang bertakwa. Maka diberikan kemudahan untuk melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola, ke majelis ta'lim, diberikan kemudahan untuk mensukseskan, membangun, menyelesaikan masjid, mengisi, memakmurkan masjid, diberikan kemudahan. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan dipersulit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Beda dengan orang-orang yang nggak bertakwa. Kalau dipinta untuk membangun masjid berat, untuk kemaksiatan rela berkorban. Ini ciri orang yang bertakwa itu tidak diberikan kemudahan dalam hal itu, tidak diberikan keinginan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Jangankan yang harus jutaan, ratusan rupiah saja dia nggak berani untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang takwa diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Ketika datang bulan Dzulhijjah, diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika belum dipanggil untuk menjalankan manasik hajinya, kan ada nanti kurban, ada puasa, ya, di bulan Dzulhijjah. Nah, ini diberikan kemudahan oleh Allah nanti. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini orang yang bertakwa. Rizki itu jangan kita ukur dengan semata materi. Sehat, rizki bukan. Satu rizki yang besar,
Kalau kita, nauzubillah, umpamanya seorang sakit di rumah sakit, diopnam, dikasih oksigen, maka sehat ini rezeki yang besar, rezeki yang besar. Sehingga orang yang tidak dilimpahkan harta kekayaan tapi dia diberikan kesehatan, dia akan bersyukur kepada Allah, dan ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kami. Kadang-kadang kita kalau berbicara rezeki itu adalah hanya materi, hanya duit, duit dan duit. Tapi sehat tidak diyakini, tidak disadari sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa duduk di sini kalau dalam keadaan sakit, terlentang umpamanya di rumah sakit. Nah, maka rezeki yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa dengan sebuah kesehatan dan kekuatan, yang sehat saja belum tentu kuat datang ke sini. Ya kan, banyak yang kuat-kuat ya, tapi nggak kuat secara fisik, dia kuat, tapi secara mentalnya nggak kuat gitu. Maka perjalanan ke masjid ini perjalanan yang jauh, perjalanan yang penuh dengan durinya, dengan rintangannya.